PPKM diperpanjang selama 5 hari. Apa tanggapan dari pengusaha? Kita akan membahasnya bersama dengan Bang Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta. Selamat malam, Bang Sarman. Selamat malam, Mas Wilson. Salam sehat dan semangat selalu. Salam sehat, semangat selalu, Bang Sarman. Bang Sarman, tanggapannya 5 hari diperpanjang. Bagaimana dari sisi pengusaha yang ada di DKI Jakarta? Keberatan atau tidak? Iya, kalau dari sisi pengusaha, masalah keberatan hati kecil sih pasti keberatan. Tapi kami menyadari bahwasanya ini adalah pilihan yang harus kita hadapi bersama. Dan saya rasa juga pemerintah dalam hal ini melihat bahwa memang peningkatan daripada kasus COVID saat ini yang sudah sangat mengkhawatirkan, memaksa pemerintah juga harus memperpanjang daripada PPKM darurat ini. Sehingga kami dari pengusaha tidak ada istilah menolak, pasti akan mendukung sekalipun memang hati kecil bergejolak karena ini akan menyangkut daripada kepastian usaha kita, kemudian juga di satu sisi cash flow kita yang sudah sangat-sangat terancam. Nah, harapan kami memang bahwasanya perpanjangan sampai dengan 5 hari ke depan ini mudah-mudahan mampu menjawab apa yang menjadi harapan Bapak Presiden, yaitu bahwa kita akan mampu menekan laju penyebaran COVID ini sampai dengan pada standar yang memungkinkan pemerintah untuk menarik remnya kembali, kemudian juga seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, yaitu bahwa nanti pelan-pelan secara bertahap akan diberikan kelonggaran kepada aktivitas daripada usaha-usaha maupun masyarakat kita. Gitu Pak Wilson. Baik, saya tadi tertarik dengan kata Bang Sarman, cash flow yang sudah sangat terancam. Nah ini jika saat ini memang diperpanjang hanya 5 hari, tapi kan itu nanti kata Presiden menunggu untuk evaluasi lagi apakah diperpanjang atau tidak untuk PPKM level 4 ini. Jika nantinya diperpanjang, apakah memang saat ini Presiden sudah memberikan keringanan ataupun insentif kepada pengusaha agar tetap bisa hidup, Bang Sarman? Iya, jadi memang begini, kalau kita lihat, kalau flashback kita ke belakang bahwa namanya COVID ini kan udah kita masuki atau kita alami sejak bulan Maret 2020. Artinya bahwa saat ini sudah bulan Juli, 1 tahun 4 bulan. Kita pengusaha-pengusaha sudah mengalami suatu cash flow yang tidak pasti. Apalagi yang namanya kelas-kelas UKM kita. Makanya kami dari pengusaha kan meminta kepada pemerintah di masa-masa seperti ini, pemerintah harus hadir. Bagaimana supaya pengusaha itu mampu bertahan dan mengurangi beban-beban operasional kami. Makanya pemerintah sudah mengeluarkan yang namanya relaksasi, yang namanya stimulus, yang namanya insentif, kemudian berbagai keringanan-keringanan pajak. Kami sudah merasakan itu, walaupun memang pada akhirnya di lapangan belum sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, makanya dalam hal inilah kami sangat berharap kepada pemerintah supaya berbagai kebijakan-kebijakan ini bisa dicek di lapangan. Apakah memang betul-betul bahwa implementasi atau kebijakan di tingkat atas itu memang sudah juga di bawah udah sama semuanya. Karena kadang-kadang kita mendapat informasi dari anggota-anggota kita, kadang-kadang ketika berurusan dengan keperbankan lah ya, di perbankan yang satu dengan yang lain bisa berbeda gitu kan. Nah, berarti kan ada kebijakan yang belum jelas di sini. Itu menjadi harapan kita. Nah, kemudian yang kedua, bahwa kalau kita lihat perpanjangan daripada PPKM darurat sampai 5 hari ke depan, kemungkinan kelas-kelas menengah ke atas ini kemungkinan besar mereka masih bisa lah bertahan walaupun dengan cash flow-nya yang sudah sangat-sangat terancam. Tapi yang namanya kelas-kelas UKM kita ini sangat rentan sekali. Nah, dalam hal ini kami sangat gembira kemarin Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwasanya kalau nantinya katakanlah ada kelonggaran di tanggal 26, bahwa diprioritaskan adalah kelas-kelas UKM yang sangat rentan dengan dampak COVID-19 ini, yaitu pedagang kaki lima, kemudian juga pedagang-pedagang di pasar tradisional, kemudian juga yang namanya tukang pekas rambut, warung nasi, kemudian juga sampai ke bengkel-bengkel kecil, misalnya teman-teman kita pedagang handphone voucher. Nah, ini menurut saya memang
ini adalah merupakan sektor-sektor usaha yang sangat rentan sekali. Nah, pemerintah sudah hadir untuk merespon ini dan kita harapkan agar berbagai apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi itu dapat nanti direalisasikan pada saat perpanjangan daripada PPKM darurat ini supaya betul-betul UKM-UKM kita ini mampu bertahan, Mas Wislam. Nah, tapi Bang Sarman, saat ini jika sudah berbincang mungkin dengan sejumlah pengusaha khususnya yang ada di DKI Jakarta, harapan mereka apa? Apakah ketika nanti pun PPKM level 4 ini diperpanjang sampai seterusnya? Suaranya nggak kedengaran, Mas. Suaranya nggak kedengaran. Baik. Bang Sarman, saat ini apakah sudah mendengar suara saya? Suara nggak kedengaran. Baik. Selamat, Bang Sarman. Kedengaran, Mas. Baik. Pemirsa, sambil kami... Baik. Bang Sarman... Ini udah kedengaran nih, udah. Baik, Bang Sarman, saat ini pasti tentunya Abang sudah berbicara dengan seluruh pengusaha di DKI Jakarta. Tapi sebenarnya apa harapan mereka jika nantinya pun PPKM level 4 diperpanjang sampai entah kapan? Nah, apa yang mereka harapkan? Apakah tempat usaha, setidaknya ada beberapa tempat usaha ini bisa terus buka dengan menerapkan protokol kesehatan, atau seperti saat ini saja, mungkin kayak toko-toko yang non-esensial tidak boleh buka, atau seperti apa, Bang? Ya, kami sih sangat berharap ya bahwa batas waktu tanggal 25 ini betul-betul menjadi batas waktu PPKM darurat. Di mana tanggal 26 nantinya kita sudah bisa aktif dengan pembatasan-pembatasan yang ada. Ya, ini memang terus terang ini harapan kita, tapi ini pahitnya nih. Pahitnya, seandainya memang bahwa tanggal 26 ini masih belum bisa seperti yang disampaikan oleh pemerintah, nah tentu pengusaha-pengusaha kita, baik itu yang namanya kelas menengah atau UKM ini, ya memang pemerintah harus melanjutkan berbagai program-program stimulusnya. Apakah itu adalah bantuan-bantuan sosial yang berdampak langsung terhadap pelaku-pelaku UKM kita, kemudian juga bagaimana agar biaya-biaya operasional daripada UKM-UKM kita maupun pengusaha-pengusaha kelas menengah atas ini juga bisa diberikan oleh pemerintah. Keringan-keringan seperti apa di operasionalnya? Katakanlah kemungkinan contoh seperti rekening listrik misalnya, rekening air misalnya, atau mungkin pajak bangunan misalnya dari pemerintah daerah, atau mungkin retribusi yang lain misalnya. Nah, ini menjadi harapan-harapan kita supaya betul-betul biaya-biaya operasional kita bisa katakanlah dikurangi dan kita mampu bertahan. Nah, itu pertama. Yang kedua, harapan kita juga adalah bagaimana misalnya nanti, ya, ini ada dua kemungkinan, apa tanggal 26 atau tidak, tapi seandainya tanggal 26 ini betul-betul bisa katakanlah diberikan kelonggaran, maka UKM-UKM kita ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, di mana akan memberikan bantuan modal sekitar 1,2 juta kepada 1 juta UKM, ini harus juga direalisasikan. Karena apa? Kita tahu bahwa modal-modal UKM kita ini sudah banyak yang habis. Selama PPKM darurat ini modal mereka itu sudah habis untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Nah, ini harus memang direalisasikan tepat sasaran dan tepat waktu, supaya UKM kita ini mampu bergerak kembali, mampu bangkit kembali, mewarnai berbagai aktivitas ekonomi kita, karena memang kita tahu UKM ini adalah merupakan penggerak ekonomi akar rumput dan juga memberikan kontribusi terhadap konsumsi rumah tangga kita. Ini menjadi harapan kita dari pelaku-pelaku UKM nantinya, Pak Wilson. Baik, untuk pelaku UKM, tapi jika Anda melihat nanti, jika akhirnya nanti buka seperti biasa usaha-usaha ini, adakah mungkin fasilitas tambahan yang juga diharapkan seperti mungkin ada bantuan untuk vitamin dan lain sebagainya, karena bisa jadi untuk pelaku usaha ini, apalagi yang berada di lapangan, ini kan bertatapan langsung dengan warga yang melakukan transaksi jual beli, meskipun saat di lapangan ini sudah menerapkan protokol kesehatan, Bang Sarman. Iya, kalau kami sih sebenarnya yang paling utama bagi kami adalah percepatan vaksinasi ini. Gitu kan? Ya, katakanlah mungkin kalau kita bicara di DKI Jakarta, kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintah DKI Jakarta bahwa ditargetkan sekitar bulan Agustus itu sekitar 80-90% masyarakat Jakarta ini sudah divaksinasi. Dan mudah-mudahan itu juga diikuti oleh daerah-daerah penyangga, katakanlah seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan sekitarnya. Kalau ini sudah divaksinasinya rata, artinya rasa psikologis kekhawatiran itu sudah mulai kuat gitu loh. Artinya bahwa imunnya sudah tinggi, sehingga kalaupun terpapar itu tidak begitu, katakanlah,
terancam jiwanya gitu. Itu pertama. Yang kedua, harapan kami memang bahwasanya satgas-satgas COVID ini harus betul-betul selalu memberikan sosialisasi, memberikan pengawasan, dan juga tetap memberikan tindakan nyata dalam bentuk sanksi kepada siapapun yang pelanggar-pelanggar prokes. Nah, itu harus berjalan supaya jangan ketika pemerintah memberikan pelonggaran, ada stigma di masyarakat kita bahwa ini udah mulai bebas gitu. Padahal tidak. Prokes harus selalu menjadi andalan utama kita. Kemudian yang ketiga tentu kami berharap kalau misalnya katakanlah di samping bantuan modal tadi ada bantuan-bantuan dalam bentuk apakah itu vitamin misalnya untuk memperkuat daripada imun pelaku usaha UKM kita, ya tentu kita sangat-sangat syukuri itu. Tapi ini tergantung kepada pemerintah. Namun demikian harapan kami bahwasanya ke depan bahwa ketika misalnya pelonggaran ini diberlakukan, bahwa kita tidak boleh lengah dalam prokes. Bahwa kita tidak boleh lengah dalam hal melaksanakan yang namanya 5M itu. Sehingga kita harapkan ketika nanti terjadi kelonggaran, bahwa tidak terjadi lagi angka penyebaran COVID ini yang sangat-sangat tinggi, yang sangat terbuka kemungkinan pemerintah akan memberlakukan kembali yang namanya PPKM darurat atau level 4, yang itu juga nantinya akan sangat-sangat mengancam kelangsungan dunia usaha kita, Pak Wilson. Baik, terima kasih Bang Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta. Kita harapkan semoga kebijakan pemerintah di PPKM level 4 ini bisa menurunkan angka kasus COVID-19. Terima kasih Bang Sarman. Dan pemirsa, terima kasih Pak Wilson, salam sehat dan semangat selalu. Sehat selalu Bang. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wilson Purba undur diri. MNC News Channel, berita pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.